Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Debbie Aresandi dan rekan saya. Zikra Muhammad Syafi. Di sini kita akan mempresentasikan materi tentang protokol SSH yang akan dijelaskan oleh Zikra. Kepada Zikra disilahkan. Baik, SSH itu adalah kepanjangan dari singkatan dari Secure Shell. Nah, jadi apa sih itu SSH? SSH adalah sebuah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam server. SSH merupakan pengembangan dari Telnet yang sebelumnya dianggap tidak aman karena tidak adanya proses enkripsi. Eh, enkripsi adalah Enkripsi adalah aktivitas mengubah bentuk data yang awalnya mudah dipahami menjadi kode yang sulit dipahami. Hal tersebut karena fungsi utama enkripsi adalah mengamankan data. Enkripsi dipakai untuk menanggulangi seiring adanya cybercrime seperti peretasan email, phishing, pencurian data, carding, dan sebagainya. Koneksi yang terjadi di SSH dienkripsi menggunakan beberapa teknologi, seperti enkripsi simetris, enkripsi asimetris, dan hashing. Jika menggunakan SSH, akan ada opsi untuk melakukan autentikasi pengguna remote sebelum melakukan koneksi. Selain itu, SSH juga dapat mengirimkan input dari SSH client ke host server, kemudian mengirimkan kembali hasilnya kembali ke user client. Selanjutnya, di sini ada protokol SSH digunakan dalam jaringan untuk yang pertama, menyediakan akses yang aman bagi pengguna dan proses otomatis. Kedua, transfer file interaktif dan otomatis. Yang ketiga, melakukan perintah jarak jauh. Yang keempat, mengelola infrastruktur jaringan dan komponen sistem penting lainnya. Selanjutnya, kenapa sih kita harus menggunakan SSH? Yang pertama itu adalah autentikasi kuat dengan SSH. Ada beberapa opsi yang dapat digunakan untuk autentikasi pengguna. Yang paling umum digunakan adalah password dan public key authentication. Nah, yang kedua, SSH menyediakan enkripsi yang kuat. Setelah koneksi dibuat antara klien SSH dan server, data yang dikirimkan dienkripsi sesuai dengan parameter yang dinegosiasikan dalam penyiapan. Nah, SSH juga telah menggunakan keamanan standar Internet Engineering Task Force atau IETF. Selanjutnya di sini ada metode public key authentication yang digunakan untuk otomatisasi dan terkadang oleh administrator sistem untuk single signal on. Idenya adalah untuk memiliki pasangan kunci kriptografi, kunci publik dan kunci privat, dan mengonfigurasi kunci publik di server untuk mengotorisasi akses dan memberi siapapun yang memiliki salinan akses kunci privat ke server. Kunci yang digunakan untuk autentikasi disebut kunci SSH. Pengguna utama autentikasi berbasis kunci adalah untuk mengaktifkan otomatisasi yang aman. Transfer file aman otomatis gunakan untuk mengintegrasikan aplikasi secara mulus dan juga untuk sistem otomatis dan manajemen konfigurasi. Nah, setelah koneksi antara klien, SSH, dan server, data yang dikirimkan dienkripsi sesuai dengan parameter yang dinegosiasikan dalam penyiapan. Selama negosiasi, klien dan server menyepakati algoritma enkripsi simetris yang akan digunakan dan menghasilkan kunci enkripsi yang akan digunakan. Lalu lintas antara pihak yang berkomunikasi dilindungi dengan algoritma enkripsi industri standar Strong Encryption Algorithms seperti IES, Advanced Encryption Standard, dan protokol SSH juga menyertakan mekanisme yang memastikan integritas data yang dikirimkan dengan menggunakan algoritma hash standar seperti SHA-2 Standard Hashing Algorithm. Di sini ada dua macam SSH client dan SSH server. Yang pertama SSH client yaitu program yang memungkinkan pembuatan koneksi SSH yang aman dan diaplikasi ke server SSH. Contohnya SSH server yaitu klien SSH selalu memulai pengaturan koneksi aman dan server SSH mendengarkan permintaan koneksi masuk, biasanya pada port TCP22 pada sistem host dan meresponnya.
Selanjutnya ada komponen SSH. Nah, komponen SSH itu dari yang paling bawah itu ada SSH Transport Layer Protocol atau SSH Trans. Selanjutnya di atasnya itu ada SSH Authentication Protocol atau SSH Auth. Yang ketiga atau yang paling atas itu ada SSH Connection Protocol atau SSH Con. Di slide ini kita akan melihat ilustrasi dari komponen SSH. Yang pertama itu ada SSH Transport Protocol, selanjutnya yang di tengah ada SSH User Authentication Protocol, dan di paling atas itu ada ilustrasi dari SSH Connection Protocol. Next. Oke, SSH Transport Layer Protocol. Lapisan transport SSH adalah protokol transport tingkat rendah yang aman. Ini memberikan enkripsi yang kuat, autentikasi host kriptografi, dan perlindungan integritas. Autentikasi di tingkat protokol ini berbasis host. Protokol ini tidak melakukan autentikasi pengguna. Protokol tingkat yang lebih tinggi untuk autentikasi pengguna dapat dirancang di atas protokol ini. Protokol telah dirancang agar sederhana dan fleksibel untuk memungkinkan negosiasi parameter dan untuk meminimalkan jumlah perjalanan bolak-balik. Metode pertukaran kunci, algoritma kunci publik, algoritma enkripsi simetris, algoritma autentikasi pesan, dan algoritma hash semuanya dinegosiasikan. Di slide selanjutnya, SSH Authentication Protocol atau SSH Auth. Protokol autentikasi pengguna mengautentikasi pengguna ke server, mengonfirmasi identitas agen yang beroperasi sebagai klien. Protokol autentikasi SSH adalah protokol autentikasi pengguna tujuan umum. Ini dimaksudkan untuk dijalankan di atas protokol lapisan transport SSH atau SSH Trans. Protokol ini mengasumsikan bahwa protokol yang mendasari memberikan perlindungan integritas dan kerahasiaan. Nama layanan untuk protokol ini adalah SSH User Route. Ketika protokol ini dimulai, ia menerima pengidentifikasi sesi dari protokol tingkat rendah, atau ini adalah pertukaran hash H dari pertukaran kunci pertama. Pengidentifikasi sesi secara unik mengidentifikasi sesi ini dan cocok untuk ditandatangani untuk membuktikan kepemilikan kunci pribadi. Protokol ini juga perlu mengetahui apakah protokol tingkat rendah memberikan perlindungan kerahasiaan. Selanjutnya, SSH Connection Protocol atau SSH Con. Protokol koneksi SSH telah dirancang untuk berjalan di atas lapisan transport SSH dan juga protokol autentikasi pengguna trans atau dan user out. Menyediakan sesi pada lapisan ini SSH Con itu menyediakan sesi login interaktif, eksekusi perintah jarak jauh, forward TCP/IP connection, dan forward X11 connections. Nama layanan untuk protokol ini adalah SSH Connection. Bagaimana SSH itu bekerja? Protokol bekerja dalam model client server, yang berarti koneksi dibuat oleh klien SSH yang terhubung ke server SSH. Klien SSH menggerakkan proses penyiapan koneksi dan menggunakan kriptografi kunci publik untuk memverifikasi identitas server SSH. Setelah tahap penyiapan, protokol SSH menggunakan enkripsi simetris yang kuat dan algoritme yang memastikan privasi dan integritas data yang diperlukan antara klien dan server. Nah, ini terdapat gambar dari proses SSH itu sendiri. SSH klien melakukan proses koneksi dan menggunakan kunci kriptografi untuk memverifikasi dan mengidentifikasi SSH server. Selama kunci yang dipakai SSH klien tidak sama dengan SSH server, maka koneksi tidak akan pernah dapat tersambung. SSH klien dan SSH server dapat tersambung menggunakan kunci yang sama serta melalui proses verifikasi. Kemudian, koneksi yang tersambung dienkripsi menggunakan symmetric encryption dan hashing algorithm. Proses enkripsi ini bertujuan untuk memastikan kerahasiaan dan keutuhan data yang dipertukarkan antara klien dan dengan server. Jadi, SSH klien mengawali koneksi dengan memanggil SSH server menggunakan aplikasi SSH klien putih di Windows. Kemudian SSH server mengirimkan public key ke SSH klien. Kemudian SSH klien merespon dengan memberikan pasangan kunci yang diberikan oleh SSH server. Selanjutnya, keduanya melakukan negosiasi atau verifikasi koneksi dan mulai membuka koneksi yang aman. Setelah selesai, SSH klien sudah dapat masuk ke dalam server dengan pertukaran data yang terus dienkripsi.
Selanjutnya ada teknik encryption SSH. Yang pertama itu ada enkripsi sistematis atau symmetric encryption. Yang kedua ada enkripsi asimetris atau asymmetric encryption. Yang ketiga ada hashing. Yang pertama, enkripsi simetris atau symmetric encryption. Enkripsi simetris biasa dikenal dengan nama enkripsi kunci bersama atau shared key. Sesuai dengan namanya, enkripsi simetris merupakan jenis enkripsi memanfaatkan kunci untuk melakukan dekripsi maupun enkripsi data yang dipertukarkan antara klien dan server. Enkripsi simetris menggunakan sepasang kunci. Biasanya, satu kunci ada di sisi server dan kunci lainnya berada di user supaya server dapat mengenali user yang benar-benar terpercaya. Jadi, setiap user yang mempunyai kunci tersebut dapat melihat data yang sedang dipertukarkan. Enkripsi simetris akan terus menjalankan tugasnya selama proses berjalannya koneksi SSH klien dengan server sesuai dengan metode yang disepakati. Persetujuan metode komunikasi ini juga bertujuan untuk menghalangi pihak ketiga untuk membaca data yang sedang dipertukarkan. Jadi uniknya di dalam algoritma pertukaran kunci adalah proses enkripsi dan dekripsi berjalan di masing-masing perangkat, klien maupun server. Hal ini membuat pihak ketiga yang mencoba mencuri atau mengintip pertukaran data yang sedang terjadi tidak akan pernah bisa membacanya. Selanjutnya itu enkripsi asimetris atau asymmetric encryption. Jenis enkripsi asimetris cukup berbeda dengan enkripsi simetris. Jika enkripsi simetris menggunakan satu kunci yang dipakai untuk klien maupun server, di dalam enkripsi asimetris terdapat dua kunci, yaitu kunci pribadi atau private key dan kunci publik atau public key. Biasanya kunci privat hanya dimiliki oleh server, sedangkan public key dimiliki oleh user atau klien. Sesuai dengan namanya, kunci publik atau public key secara terbuka dapat dipakai oleh semua klien. Tetapi dalam proses pertukaran data, proses enkripsi hanya bisa dilakukan oleh pasangan public key dan private key, tidak bisa oleh kunci yang berbeda. Jadi hubungan yang terjadi adalah satu arah sehingga host atau server atau klien yang mempunyai kunci publik tidak akan pernah bisa membuka pesannya sendiri setelah dienkripsi. Nah, yang ketiga itu ada hashing. SSH juga menggunakan salah satu teknik enkripsi hashing. Hashing merupakan salah satu jenis kriptografi yang tidak dapat didekripsi sehingga dinamakan juga one-way hash, hashing satu arah. One-way hash mempunyai fungsi untuk membuat enkripsi panjang dengan tidak mempunyai pola yang jelas untuk dieksploitasi. Jadi, fungsi dari enkripsi one-way hash adalah membuat nilai yang panjang dan unik. Enkripsi ini tentu saja untuk mengamankan setiap data yang sedang dipertukarkan selama proses koneksi SSH berlangsung. Melalui enkripsi hashing, seluruh data mengalami enkripsi satu arah dan tidak dapat dibalik atau didekripsi. One-way hash ini tidak bisa dipakai di seluruh jenis pertukaran data. SSH hanya menggunakan enkripsi one-way hash untuk mengecek keaslian dari pesan dan sejenisnya. Anda dapat menggunakan sistem pengecekan seperti HMAC atau Hash Based Message Authentication untuk melakukan pengecekan. Sistem semacam HMAC memastikan data sangat sulit untuk dimanipulasi dengan cara apapun. Selanjutnya ada SSH features. Yang pertama itu ada secure remote login, terus secure file transfer, secure remote command execution, key and agents, control access, dan tunneling and port forwarding. Oke, yang pertama, Secure Remote Logins. Protokol SSH juga disebut sebagai Secure Shell adalah metode untuk login jarak jauh yang aman dari satu komputer ke komputer lainnya. Ini memberikan beberapa opsi alternatif untuk autentikasi yang kuat dan melindungi keamanan dan integritas komunikasi dengan enkripsi yang kuat. Selanjutnya ada secure file transfer, yaitu atau disingkat SFTP, adalah protokol transfer file yang aman, berjalan di atas protokol SSH, mendukung fungsionalitas keamanan dan autentikasi penuh dari SSH. SFTP telah menggantikan FTP lama sebagai protokol transfer file dan dengan cepat menggantikan FTPS atau
SFTP menyediakan semua fungsionalitas yang lebih aman dan andal dengan konfigurasi yang lebih mudah. SFTP juga melindungi dari serangan password sniffing dan serangan main the middle. SFTP juga melindungi integritas data menggunakan enkripsi dan fungsi hash kriptografi dan mengontikasi server dan pengguna. Selanjutnya, Secure Remote Command Execution. Perintah SSH menyediakan koneksi terenkripsi yang aman antara dua host melalui jaringan yang tidak aman. Koneksi ini juga dapat digunakan untuk akses terminal, transfer file, dan untuk tunneling aplikasi lain. Aplikasi grafis juga dapat dijalankan dengan aman melalui SSH dari lokasi yang jauh. Selanjutnya ada key and agent. Jika kunci Anda memiliki frasa sandi dan tidak ingin memasukkan frasa sandi setiap kali menggunakan kunci, Anda dapat menambahkan kunci Anda ke agen SSH. Agen SSH mengelola kunci SSH dan mengingat frasa sandi. Jika Anda belum memiliki kunci SSH, Anda harus membuat kunci SSH baru yang akan digunakan untuk autentikasi. Selanjutnya, kontrol akses. Misalkan Anda ingin mengizinkan orang lain untuk menggunakan akun komputer Anda, tetapi hanya untuk tujuan tertentu. Misalnya saat Anda berada di luar kota, ingin sekretaris membaca email Anda, tetapi tidak melakukan hal lain di akun Anda. Dengan SSH Anda dapat memberikan sekretaris Anda akses ke akun Anda tanpa mengungkapkan atau mengubah kata sandi Anda dan hanya untuk menjalankan program email. Tidak diperlukan hak administrator sistem untuk menyiapkan akses terbatas ini. Selanjutnya ada tunneling and port forwarding. SSH di sini ada gambar dari tunneling and port forwarding. Terus SSH mendukung port forwarding dan tunneling. Istilah port forwarding dan tunneling sering digunakan secara bergantian. Namun tunneling adalah istilah yang lebih inklusif yang menjelaskan tiga jenis penerusan port. Penerusan port lokal, penerusan port jarak jauh, dan penerusan port dinamis. Tunneling SSH dapat digunakan untuk mentransfer lalu lintas yang tidak terinskripsi di jaringan melalui saluran transkripsi. Misalnya, terowongan SSH terinskripsi dapat dibuat untuk mengirimkan data antara server FTP dan klien meskipun protokol FTP tidak dienkripsi. Terowongan SSH juga dapat digunakan untuk mengakses konten yang dibatasi secara geografis dan untuk membypass firewall. Nah, ini perbedaan antara telnet dan juga SSH. Yang pertama, protokol telnet dan SSH melayani tujuan yang sama dan memungkinkan komunikasi ke server jarak jauh. Namun, telnet merupakan protokol konvensional yang masih digunakan di beberapa aplikasi. Sebaliknya, SSH adalah pengganti telnet dengan beberapa fungsi tambahan. Nah, yang kedua, telnet adalah protokol TCP dan IP konvensional untuk layanan terminal virtual. Sebaliknya, SSH adalah program yang memungkinkan Anda masuk ke komputer lain melalui jaringan dan menjalankan instruksi di sistem jarak jauh. Yang ketiga, protokol telnet menggunakan nomor port 23 yang terutama dirancang untuk jaringan area lokal. Sebaliknya, SSH berjalan pada nomor port 22 secara default. Yang keempat, telnet mengirimkan data dalam teks biasa, membuatnya rentan terhadap serangan keamanan. Sebaliknya, SSH mengenkripsi data yang ditransfer sehingga pelanggaran keamanan tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, ada telnet beroperasi dengan jaringan pribadi, sebaliknya protokol SSH bekerja dengan jaringan publik. SSH lebih aman dan dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan, sebaliknya telnet tidak menawarkan fitur keamanan apapun. Protokol telnet didukung oleh sistem operasi Linux dan Windows, sebaliknya protokol SSH didukung oleh semua sistem operasi utama. Penggunaan bandwidth telnet rendah. Sebaliknya, penggunaan bandwidth SSH tinggi. Protokol telnet tidak menggunakan autentikasi apapun. Sebaliknya, SSH menggunakan kunci publik untuk autentikasi. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.